Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 8 ayat 23b, dilanjutkan sampai bab 9 ayat 3. Bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 13 dan ayat 17, serta Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara-saudara kita yang memiliki budaya Chinese merayakan Imlek atau biasa disebut dengan Xinjia. Dan Xinjia berasal dari kata Xin yang artinya baru, dan Jia berarti bulan pertama. Jadi Xinjia berarti bulan pertama di tahun yang baru, saudara. Sedangkan Imlek itu dapat diartikan, dapat berasal dari dua kata gabungan, yaitu Im dan Lek, di mana Imlek berarti kalender Chandra. Dikatakan tadi kata Imlek gabungan dari kata Im yang artinya Chandra atau bulan, dan kata Lek yang artinya kalender. Tahun ini menurut Imlek jatuh pada tahun 2574. Pertanyaannya sekarang, saudara, apa itu Imlek? Bolehkah kita Kristen pengikut Kristus ikut serta dalam perayaan Imlek? Tadi sudah dikatakan bahwa Imlek adalah perayaan tahun baru bagi orang Tionghoa, bertepatan dengan hari pertama bulan pertama di dalam tahun. Sekalian saudara, menandai dimulainya musim semi, musim harapan dan kehidupan baru bagi dunia pertanian. Berakhirnya musim dingin, di mana tanah pertanian nyaris mati dan tidur, menjadi tanda harapan dan kehidupan baru melalui musim semi, musim kehidupan. Maka perayaan ini ditandai juga dengan doa-doa, ucapan syukur, dan permohonan berkat. Intinya saudara, Imlek tahun baru Cina mau mengucap syukur kepada Sang Pencipta atas berakhirnya musim dingin dan memasuki musim semi yang penuh pengharapan. Dan sepanjang tahun, hari ke hari pun diharuskan selalu bersyukur dan berdoa kepadanya Sang Pencipta. Karena begitu baik dan setianya Dia kepada umatnya. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat budaya Chinese tadi saudara, bahwa dia selalu bersyukur dan berdoa dan mempunyai suatu pengharapan saudara, maka ini pun sesuai dengan apa yang kita imani, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 1 Tawarik dan 1 Tesalonika tadi saudara. Kalau demikian bagi kita saudara yang disebut orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tak salah mengikuti perayaan Imlek ini. Kenapa? Karena kita dapat mengucap syukur atas kebaikan Allah Tuhan kita, atas kasih-Nya, atas berkat-berkat-Nya. Kita pun bisa berharap di dalam doa untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Lebih lanjut saudaraku yang terkasih,
Ada budaya yang menarik di mana dapat kita teladani oleh kita semua, saudara. Di mana malam sehari menjelang tahun baru Imlek, seluruh keluarga besar berkumpul makan bersama di dalam satu meja. Bersukacita bersama sambil mengucap syukur bersama-sama untuk tahun yang lewat. Dan berdoa bersama-sama untuk tahun yang akan datang, saudara, supaya mendapat kelimpahan berkat. Bukan itu saja, saudaraku. Saatnya mereka saling berpelukan dalam kasih untuk saling memaafkan. Rekonsiliasi satu dengan yang lain. Seperti apa yang dilakukan saat peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah ini juga ajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk dapat saling mengasihi dan saling mengampuni, saudara? Yang lebih menarik lagi, saudara, budaya Imlek yang dapat diteladani adalah pembagian berkat dalam bentuk angpau kertas merah yang berisi uang. Dan ini sangat-sangat disukai oleh anak-anak, di mana orang tua memberikan berkat kepada anak dan cucu dengan angpau, sedangkan anak yang sudah berkeluarga pun wajib memberikan angpau kepada orang tua sebagai ucapan syukur. Jadi saudara yang terkasih, Imlek adalah sebuah perayaan tahun baru mengawali musim semi penuh pengharapan, ditandai dengan doa syukur dan harapan, dirayakan dalam suasana kekeluargaan yang perlu dirawat, dipelihara, dan dikembangkan lewat saling mengasihi, saling salam, saling sapa, dan saling berbagi. Bagaimana pandangan gereja akan Imlek ini? Gereja Katolik ingin bersyukur, berdoa, dan membangun persaudaraan bersama penganut-penganutnya melalui misa Imlek, melalui doa dan pewartaan akan harapan baik di masa depan, serta mendukung upaya-upaya membangun kerukunan persaudaraan sejati di dalam keluarga, komunitas, paroki, gereja, bahkan masyarakat. Gereja ingin membangun musim semi baru bagi dunia kehidupan kita. Dan ini, saudara, gereja Katolik sangat menghormati dan menghargai akan budaya-budaya apapun. Bukan saja budaya-budaya Chinese, saudara, tetapi setiap budaya yang ada di dalam kehidupan kita, gereja Katolik sangat menghargai dan sangat menghormati. Gereja Katolik menghargai dan menghormati apa saja yang baik dalam budaya-budaya umat manusia, saudara. Begitulah gereja menghargai budaya perayaan tahun baru Imlek ini yang dianut sebagian penganut umat Katolik yang masih berbudaya Chinese. Apa yang dianggap baik dalam budaya ini? Kesadaran dan kemauan bersyukur atas pengalaman hidup sepanjang tahun, lalu permohonan berkat Tuhan untuk tahun baru, keyakinan akan masa depan baru yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Sang Pencipta, serta membangun kerukunan dan kasih sayang dalam keluarga, dalam komunitas. Ini yang perlu dan harus dipertahankan, saudara. Dalam perayaan Ekaristi kita pun mendapat berkat yang melimpah dalam perjamuan kudus, di mana kita menerima tubuh Kristus langsung. Dan saat setelah berkat penutupan, kita pun mendapat berkat berupa jeruk yang sudah diberkati. Ini menandai agar hari-hari yang akan kita lalui akan selalu manis, saudara, seperti jeruk yang manis, penuh sukacita, dan diharapkan kita pun dapat saling berbagi. Untuk itulah gereja Katolik bersama umat yang memiliki budaya Chinese ini, saudara, juga ikut bersyukur dalam perayaan Imlek yang disatukan dalam perayaan Ekaristi. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita pun mau ikut bersukacita merayakan Imlek ini. Kita mau bersyukur di dalam doa. Kita panjatkan harapan-harapan kita di tahun mendatang dalam kasih Yesus. Dan kita mau satukan dalam perayaan Ekaristi bersama. Tak lupa kita mau saling memaafkan satu dengan yang lain.
terutama kita lakukan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang lebih tua, kepada pasangan kita, dan kepada yang lain. Biarlah berkat kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus bersama Roh Kudus selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tahun baru Imlek 2574. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。Shalom。